Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Retail M1 akan mempresentasikan dua materi, yakni yang pertama dari bab 16 mengenai tata letak toko, desain dan merchandising visual, serta bab 17 mengenai pelayanan pelanggan. Sebelum mempresentasikan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ialah saya sendiri, Rifina Trishiva Ayudiani selaku moderator. Kemudian ada Fakhrunisa, Sinta Fauziah Az-Zahra, Budi Mulyadi, Fedi Febrian Iskandar, Aulia Nurul Iza, Regina Srifani, dan Titan Anggun Paradisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan materi pertama, yakni LO 16.1, mengidentifikasi masalah kritis yang perlu dipertimbangkan pengecer saat merancang toko yang akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta, disilakan. Baik, saya Sinta Fauziah Zahra akan menjelaskan mengenai LO 6.1. Lingkungan di dalam toko, seperti desain toko dan letak lokasi barang, memberikan dampak signifikan pada perilaku belanja pelanggan. Karena desain toko merupakan elemen yang bertanggung jawab untuk menciptakan citra suatu toko yang berbeda dan tidak terlupakan bagi pelanggan. Desain toko yang menarik akan membuat pelanggan berminat untuk mengunjungi lokasi, meningkatkan waktu yang dihabiskan dalam toko, dan meningkatkan jumlah barang dagangan yang akan dibeli. Sehingga desain toko ini juga akan memberikan efek jangka panjang dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer atau retail dan memberikan pengalaman berbelanja yang bermanfaat, yang dimana manfaatnya untuk mendorong kunjungan berulang. Selanjutnya yaitu tujuan dari desain toko. Tujuan dari desain toko ini ada 5. Yang pertama, untuk menerapkan strategi retail. Jadi desain sebuah toko harus konsisten, karena desain ini akan berguna untuk memperkuat strategi retail. Dengan begitu akan terpenuhinya kebutuhan pasar sasaran dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Contohnya desain toko Starbucks. Desain toko Starbucks ini terinspirasi dari kedai kopi Italia yang tidak hanya menyajikan kopi yang nikmat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk bertemu teman, bersosialisasi, dan bersantai. Dengan penggunaan pencahayaan yang lembut, meja berbahan kayu, dan tempat duduk yang nyaman, wifi gratis, kamar mandi bersih menjadikan Starbucks sebagai tempat yang nyaman dan cocok untuk digunakan sebagai tempat hangout untuk menikmati secangkir kopi yang enak. Yang kedua yaitu membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman berbelanja yang bermanfaat. Ketika pelanggan secara konsisten memiliki pengalaman yang berharga ketika mengunjungi toko retail, maka mereka akan termotivasi untuk mengunjungi secara berulang, sehingga dapat mengembangkan loyalitas terhadap retail. Maka dari itu, desain toko akan memainkan peran penting dalam membuat pengalaman berbelanja bermanfaat. Pelanggan sendiri mencari 2 jenis manfaat ketika berbelanja, yaitu manfaat utilitarian dan manfaat hedonis. Manfaat utilitarian ketika memungkinkan pelanggan untuk menemukan dan membeli produk secara efisien dan tepat waktu dengan kerumitan yang minimal atau minimum. Contohnya seperti retail makanan cepat saji, KFC dan McD yang telah mendesain toko mereka untuk menyertakan drive-thru sehingga pembelian produk dapat lebih efisien, tidak perlu masuk ke dalam toko. Lalu manfaat hedonis yaitu dengan menawarkan pelanggan pengalaman berbelanja yang menghibur dan menyenangkan hingga ingin menghabiskan lebih banyak waktu di toko atau situs web yang dimiliki oleh perusahaan retail. Misalnya Kabelas, yaitu jaringan toko yang melayani penggemar alam luar, memberikan pengalaman mendidik dan menghibur yang memadukan diorama satwa liar berkualitas museum yang dipamerkan di akuarium besar yang menampilkan hewan asli. Restoran tempat pengunjung pun dapat memesan sandwich dari buruan liar, sehingga akan memberikan pengalaman yang baru dan menyenangkan untuk pelanggan berlama-lama di tempat tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan penjualan pada kunjungan.
Desain toko memiliki pengaruh besar pada produk mana yang akan dibeli oleh pelanggan, berapa lama mereka tinggal di toko, dan berapa banyak yang mereka belanjakan selama kunjungan. Karena sebagian besar konsumen menghabiskan sangat sedikit waktu untuk berbelanja dan memilih barang di supermarket. Jadi, keputusan pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh produk apa yang dilihat pelanggan selama berada di dalam toko. Apa yang mereka lihat pada gilirannya akan dipengaruhi oleh tata letak dan bagaimana barang dagangan disajikan. Dengan demikian, retail berusaha mendesain toko mereka dengan cara yang memotivasi pembelian yang tidak direncana. Seperti di supermarket atau minimarket, peritel akan meletakkan produk tersebut sejajar dengan kasir atau di tempat kasir sehingga akan menarik pelanggan yang sedang menunggu antrian untuk membayar. Tujuan yang keempat yaitu mengendalikan biaya untuk meningkatkan keuntungan. Desain toko juga dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, dan biaya persediaan. Pertimbangan desain yang diterapkan terkait pengendalian biaya untuk meningkatkan keuntungan itu digunakan fleksibilitas. Nah, seperti yang kita ketahui, retail itu merupakan bisnis yang dinamis. Pesaing memasuki pasar dan menyebabkan retail perlu mengubah campuran barang dagangan yang ditawarkan. Fleksibilitas di sini akan memberikan peran saat campuran barang dagangan berubah, ruang yang dialokasikan untuk kategori barang dagangan dan tata letak toko pun akan ikut berubah. Dengan demikian, desainer toko harus berusaha untuk mendesain toko dengan fleksibel atau fleksibilitas yang maksimum. Fleksibilitas maksimum di sini merupakan pertimbangan desain toko yang penting dengan memaksimalkan ruangan yang ada. Tujuan desain toko yang kelima yaitu untuk memenuhi persyaratan hukum. Persyaratan hukum di sini memiliki arti bahwa desain sebuah toko itu harus kompatibel dengan penyandang disabilitas. Jadi di Amerika sendiri terdapat undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi baik dalam pekerjaan, transportasi, akomodasi publik, dan telekomunikasi, juga kegiatan pemerintah di negara bagian juga lokal. Hal ini akan mempengaruhi desain toko karena undang-undang tersebut menyerukan akses yang wajar agar memberikan akses wajar di sini kepada barang dagangan atau layanan yang diberikan oleh toko retail. Selanjutnya, desain trade-off. Retail sering melakukan trade-off dengan tujuan antara lain untuk merangsang pembelian dan juga membuat mudah pembelian suatu produk. Contohnya di supermarket, banyak yang menempatkan susu atau barang yang biasa dibeli di bagian belakang toko, di mana tujuannya untuk membuat pelanggan bisa berjalan-jalan di sekitar toko, sehingga dapat lebih merangsang pembelian impulsif. Di sisi lain, ada juga yang menyadari bahwa beberapa pelanggan hanya ingin membeli kebutuhan intinya seperti susu, contohnya. Jadi ada beberapa juga toko obat yang menempatkan susu di depan toko, sehingga memungkinkan adanya terjadi persaingan secara langsung antara toko obat dengan supermarket tadi. Sehingga trade-off ini berada di antara untuk memudahkan dalam menemukan barang atau menyediakan pengalaman berbelanja yang menarik. Contoh lainnya, pembeli supermarket dan toko obat biasanya berfokus pada manfaat utilitarian dan ingin meminimalkan waktu yang mereka habiskan untuk berbelanja, sehingga desain supermarket yang dibuat akan menekankan kemudahan dalam menemukan barang dagangan. Trade-off lainnya adalah keseimbangan antara memberikan pelanggan ruang yang cukup untuk berbelanja dan secara produktif menggunakan sumber daya yang langka untuk barang dagangan. Baik, terima kasih kepada Sinta. Selanjutnya, materi LO 16.2 membuat daftar keuntungan dan kerugian dari tata letak toko akan disampaikan oleh Fahrum. Kepada Fahrum, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahrum Nisa akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari tata letak toko alternatif. Di mana di sini kita akan membahas tentang elemen-elemen dalam desain toko. Nah, elemen yang pertama itu ada tata letak atau layout.
di mana layout ini adalah suatu penentuan tata letak desain pada elemen tertentu sehingga menghasilkan visual yang menarik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 3 jenis umum dari desain tata letak toko. Nah, yang pertama itu ada grid, di mana tata letak grid ini sangat cocok untuk pelanggan yang tertarik pada manfaat utilitarian yang ditawarkan oleh toko. Jadi mereka itu tidak terlalu tertarik pada desain visual yang menarik karena mereka hanya ingin dengan mudah menemukan produk yang akan mereka beli dan mereka hanya ingin melakukan pembelian secepat mungkin. Nah, untuk sebagian besar supermarket itu menggunakan tata letak grid ini karena yang pertama, desain ini memungkinkan pelanggan mereka untuk mudah dalam menemukan produk yang mereka cari. Nah, lalu yang kedua itu desain ini membantu meminimalkan waktu yang akan dihabiskan pelanggan di dalam toko. Dan yang ketiga, tentunya grid ini menghemat biaya karena penggunaan rak tinggi untuk barang dagangan itu memungkinkan lebih banyak menampung barang dagangan. Nah, sehingga perlengkapan umumnya itu lebih bersifat standar dan biaya perlengkapan yang dikeluarkan juga rendah. Berikutnya, jenis tata letak yang kedua itu ada racetrack, di mana racetrack ini tata letak toko yang menyediakan lorong utama yang berputar di sekitar toko untuk memandu lalu lintas pelanggan di sekitar departemen yang berbeda. Tujuan dari tata letak racetrack ini adalah membuat pelanggan melihat barang dagangan yang tersedia di berbagai departemen sehingga mendorong pembelian yang tidak direncanakan. Lalu jenis tata letak yang ketiga ada freeform, di mana tata letak ini mengatur perlengkapan dan gang dalam pola asimetris. Jadi tata letak ini biasanya muncul di toko-toko khusus seperti toko yang menawarkan berbagai produk fashion atau lain-lainnya. Nah, tata letak ini juga memberikan kesan santai dan menyenangkan, tetapi mengeluarkan biaya yang mahal karena tidak adanya pola lalu lintas yang terdefinisi dengan baik sehingga pelanggan itu tidak tertarik secara alami di sekitar toko. Nah, selain itu, tata letak freeform ini juga mengurangi jumlah barang dagangan yang dapat ditampilkan. Berikutnya, elemen yang dalam desain toko yang kedua itu adalah signage, di mana signage ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi kategori barang dagangan di dalam toko dan jenis produk yang ditawarkan dalam kategori tersebut. Signage ini membantu pelanggan menemukan departemen atau produk tertentu, memberikan informasi produk, dan menyarankan item atau pembelian khusus. Biasanya signage atau tanda-tanda ini digantung di langit-langit untuk meningkatkan visibilitas pelanggan atau agar pelanggan itu lebih mudah dalam melihat signage ini. Selanjutnya, elemen dalam desain toko yang ketiga adalah features area, di mana area fitur ini adalah area di dalam toko yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan. Seperti yang pertama itu ada freestanding displays, di mana freestanding displays ini sering menampilkan dan menyimpan barang dagangan terbaru dan paling menarik di departemen tertentu. Nah, yang kedua itu contohnya ada manekin, di mana manekin ini merupakan representasi seukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menampilkan pakaian. Ketiga itu ada end caps, yaitu pajangan yang terletak di ujung lorong di toko itu menggunakan tata letak kotak. Nah, yang keempat ada lorong atau area promosi, di mana lorong ini dijadikan sebagai tempat untuk memajang barang dagangan yang sedang dipromosikan. Area fitur yang kelima itu ada dinding, di mana dinding ini adalah alat untuk memajang barang dagangan dengan memanfaatkan ruang dinding itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada ruang ganti, di mana ruang ganti ini merupakan ruang kritis yang dimana pelanggan itu bisa menggunakan ruangan ini untuk memutuskan apakah akan membeli suatu barang atau tidak. Nah, yang terakhir itu ada cash wraps, biasa dikenal sebagai counter point of purchase atau area checkout. Nah, jadi biasanya di area ini pengecer itu sering menempatkan item pembelian impulsif seperti baterai, permen, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya, elemen terakhir dalam desain toko itu adalah eksterior toko. Jadi, sebelum pembeli masuk ke dalam toko, itu pengecer harus menarik perhatian pelanggan dengan tampilan luar yang menarik yang dapat mengundang pelanggan untuk masuk ke dalam toko. Nah, ini di sini terdapat 5 contoh eksterior toko. Nah, yang pertama itu ada jendela, di mana tampilan jendela etalase atau jendela kaca itu adalah alat yang efektif dalam membangun citra toko, terutama untuk pelanggan-pelanggan baru. Lalu yang kedua di sini ada pintu masuk, di mana pintu masuk ini akan menentukan apakah konsumen itu percaya bahwa mereka dapat dan harus masuk.
pintu ini juga dapat mempengaruhi citra pelanggan terhadap toko. Nah, yang ketiga ada signature eksterior dan desain toko, di mana rambu-rambu yang muncul di eksterior merupakan sarana utama bagi pembeli untuk menemukan lokasi retail. Nah, yang keempat ada parkir, karena terlepas dari desain dan gambar yang dipilih, harus ada akses yang mudah dari lokasi parkir dan ruang parkir yang cukup untuk menampung pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada landscaping, merupakan tata ruang di luar gedung atau pemandangan alam. Dan jadi semakin hedonistik dan mahal barang dagangan di toko, itu akan semakin banyak pelanggan mengharapkan tingkat landscape yang wajar di luar. Terima kasih kepada Fahrum. Selanjutnya, LO 163 menjelaskan cara menetapkan ruang lantai toko ke departemen dan kategori barang dagangan akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina, disilakan. Baik, saya Regina Srivani akan menjelaskan learning objektif tentang bagaimana cara menetapkan ruang lantai toko ke departemen dan kategori barang dagangan. Space management. Ruang di dalam toko dan rak perlengkapan toko adalah sumber daya yang langka. Manajemen ruang melibatkan keputusan sumber daya utama, yaitu alokasi ruang toko untuk kategori merek barang dagangan, lokasi departemen atau kategori barang dagangan di toko, dan ukuran toko. Ruang yang dialokasikan untuk kategori barang dagangan. Adapun faktor yang dipertimbangkan oleh pengecer ketika memutuskan berapa banyak ruang lantai atau rak yang akan dialokasikan untuk kategori barang dagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas ruang yang dialokasikan. Space productivity atau produktivitas ruang memiliki aturan yang sederhana, yaitu dengan mengalokasikan berdasarkan penjualan barang dagangan. Sebagai contoh, misalnya, jika produk A mewakili 15% dari total penjualan yang diharapkan untuk pengecer, maka 15% ruang toko dialokasikan untuk produk A tersebut. Pengecer harus mengalokasikan ruang untuk kategori barang dagangan berdasarkan pengaruhnya terhadap profitabilitas seluruh toko. Yang kedua, perputaran persediaan barang dagangan. Untuk kategori barang dagangan dengan perputaran persediaan yang lebih tinggi, membutuhkan lebih banyak ruang daripada kategori barang dagangan dengan perputaran persediaan yang lebih rendah. Barang dagangan yang dipajang di rak lebih cepat habis. Untuk itu, barang dengan perputaran persediaan tinggi membutuhkan lebih banyak ruang untuk dialokasikan, sehingga barang dagangan laris ini bisa meminimalkan kebutuhan untuk sering mengisi rak dan mengurangi kehabisan stok. Yang ketiga, kebutuhan tampilan untuk barang dagangan. Perencana toko harus menyediakan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi seluruh rak perlengkapan yang didedikasikan untuk barang tertentu. Tetapi selain itu, pengecer mungkin memutuskan untuk menggunakan tampilan barang dagangan untuk meningkatkan citranya. Selanjutnya, lokasi kategori barang dagangan. Lokasi kategori barang dagangan juga berperan dalam cara pelanggan menavigasi toko. Dengan menempatkan barang dagangan impuls dan permintaan secara strategis di seluruh toko, maka pengecer dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan akan berbelanja di seluruh toko. Adapun kategori barang dagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang impuls. Barang impuls adalah produk yang dibeli tanpa perencanaan. Contohnya seperti wewangian dan kosmetik. Yang kedua, barang demand dan barang promosi. Jadi, supermarket biasanya meletakkan barang yang dibeli hampir semua orang seperti susu, telur, mentega, dan roti di pojok kiri belakang. Di department store, merchandise, dan furniture anak-anak, serta layanan pelanggan seperti kredit kantor adalah area permintaan atau tujuan. Dan dengan demikian terletak di area toko yang sedikit diperdagangkan. Yang ketiga, special merchandise. Barang dagangan khusus melibatkan proses pembelian yang paling baik dilakukan di daerah yang sedikit diperdagangkan. Misalnya,
pakaian dalam wanita biasanya terletak di daerah terpencil untuk menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih pribadi. Yang keempat, kategori adjacencies. Pengecer sering menempatkan kategori pelengkap di samping satu sama lain untuk mendorong pembelian yang tidak direncanakan. Misalnya, di ujung lorong sereal, pembeli bahan makanan sering menemukan lorong atau rak yang diisi dengan pisang segar. Jadi, yang awalnya pembeli hanya akan membeli sereal, malah juga akan membeli pisang. Yang kelima, lokasi barang dagangan dalam kategori. Sebagian besar pembelian dalam makanan, diskon, obat-obatan, dan banyak spesialis kategori didasarkan pada pemecahan masalah yang terbatas atau pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan. Dengan demikian, pengecer memiliki waktu yang sangat singkat, seringkali hanya beberapa detik untuk mendapatkan perhatian mereka dan membujuk mereka untuk membeli barang tersebut. Kemudian di sini dijelaskan beberapa alat yang digunakan pengecer untuk membuat keputusan tentang pemosisian item dalam suatu kategori. Yang pertama ada planogram. Planogram dalam istilah yang paling sederhana adalah alat merchandising yang membantu pengecer untuk merencanakan tempat fisik toko mereka dengan efisien dan maksimum. Yang kedua, perangkat lunak toko virtual. Perangkat lunak toko virtual adalah alat lain yang digunakan untuk menentukan efek penempatan barang dagangan di berbagai area toko dan mengevaluasi potensi keuntungan untuk item baru. Yang ketiga, ada kaset video konsumen dan sistem pengenalan spasial. Ini merupakan metode penelitian lain yang digunakan untuk menilai reaksi pelanggan terhadap planogram melibatkan pelacakan pelanggan di lingkungan toko yang sebenarnya. Secara tradisional, pengecer akan merekam gerakan pelanggan. Poin selanjutnya menentukan ukuran toko. Keputusan utama manajemen ruang adalah memutuskan seberapa besar toko seharusnya. Dengan munculnya belanja online, kelangkaan real estate, utama di beberapa pasar, terutama lokasi perkotaan, dan terkait dengan biaya sewa yang tinggi, pengecer mulai menemukan bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Dengan ruang mereka yang lebih kecil, pengecer kemungkinan membayar lebih sedikit uang sewa, bisa memperkerjakan lebih sedikit karyawan, dan dengan demikian mengurangi biaya penggajian mereka, serta mendapatkan akses ke pasar baru. Selain itu, ada juga efek negatif dari toko yang lebih kecil. Sebagian efek negatif tersebut berfokus pada pelanggan. Misalnya, pelanggan menghadapi pilihan yang berkurang, serta kenyamanan yang berkurang. Baik, terima kasih kepada Regina. Selanjutnya, LO 164 mengilustrasikan teknik terbaik untuk presentasi barang dagangan akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya saya Rifinatri Syifa Ayudiani akan memaparkan materi LO 164, yakni mengilustrasikan teknik terbaik untuk presentasi barang dagangan. Baik, yang pertama ialah presentasi barang dagangan. Presentasi barang dagangan adalah penyajian toko dan barang dagangannya dengan cara yang akan menarik perhatian pelanggan potensial. Kemudian perlengkapan adalah peralatan yang digunakan untuk memajang produk agar proses penarikan konsumen terlaksana secara efisien dan menarik. Dalam mempresentasikan barang dagangan, terdapat beberapa rak yang dapat digunakan agar menarik perhatian pelanggan. Adapun tipe-tipe rak yang dapat digunakan untuk memajang barang dagangan ialah: yang pertama, rak lurus. Rak ini memuat cukup banyak barang dagangan, namun rak jenis ini tidak dapat menampilkan gaya ataupun warna tertentu dari barang dagangan tersebut karena semua barang dagangan saling bertumpukan, hingga biasanya digunakan untuk produk yang didiskon. Kemudian yang kedua, rak bundar. Rak ini dapat menampung barang dagangan dalam jumlah maksimum dan mudah untuk dipindahkan. Yang ketiga ialah rak 4 arah. Rak ini memuat cukup banyak dan memudahkan pelanggan untuk melihat seluruh pakaian ataupun produk. Karena sifat tampilannya yang unggul, rak 4 arah ini biasanya digunakan oleh pengecer pakaian yang berorientasi pada mode.
Yang terakhir ialah rak gondola. Rak ini luas dan dapat memajang segala jenis barang dagangan. Karena rak jenis ini sangat serbaguna, ia dapat digunakan secara luas untuk memajang segala jenis produk yang ingin dipajang. Selanjutnya mengenai teknik presentasi. Dalam mempresentasikan barang dagangan, tentunya menggunakan teknik-teknik tertentu. Adapun beberapa teknik presentasi yaitu yang pertama, presentasi berorientasi ide, di mana produk disajikan berdasarkan tema ataupun citra toko tersebut. Item individual digabungkan menjadi satu. Contohnya, pakaian dan aksesoris terpisah disatukan pada satu manekin seperti blus, rok, dan aksesoris dipajang pada manekin yang sama. Yang kedua, presentasi berorientasi pada barang dan ukuran, di mana produk dikategorikan berdasarkan jenis barang dan ukurannya agar memudahkan pelanggan untuk mencarinya. Contohnya, segala produk popok diletakkan dalam rak yang sama dan diatur sesuai ukurannya, baik ukuran S, M, L, dan XL. Kemudian, yang ketiga, presentasi berorientasi pada warna. Pengecer mengorganisir produk sesuai dengan warnanya. Contohnya, pakaian ditata sesuai rona warnanya dari terang hingga gelap. Dan yang keempat, presentasi berorientasi pada tingkatan harga, di mana produk diklasifikasikan sesuai harganya, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk dengan harga yang sesuai keinginannya. Selain teknik yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat teknik lainnya yang dapat digunakan pengecer untuk mempresentasikan barang dagangannya, yakni yang pertama, merchandising secara vertikal, di mana produk dagangan disajikan secara vertikal menggunakan dinding dan gondola yang tinggi. Toko dapat secara efektif mengatur barang dagangan untuk mengikuti gerakan alami mata. Contohnya, di toko Uniqlo, produk dengan warna yang sama ditampilkan berjejer secara vertikal dari atas hingga bawah. Yang kedua ialah merchandising tonase, di mana teknik tampilan ini sejumlah besar barangnya ditampilkan bersama-sama. Peritel berharap pelanggan akan memperhatikan barang dagangan dan tertarik kepadanya. Misalnya, di toko kelontong sering menggunakan seluruh ujung gondola atau rak untuk memajang 6 bungkus Pepsi ataupun produk lainnya. Baik, selanjutnya LO 165 mengenai memahami bagaimana pengecer dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik akan disampaikan oleh Titan Anggun. Kepada Titan Anggun disilakan. Selanjutnya saya Titan Anggun Paradisa akan menjelaskan tentang bagaimana menciptakan suasana toko yang menarik. Di sini kita akan memahami bagaimana pengecer dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik. Jadi, untuk memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan, pengecer tidak hanya menyajikan barang dagangan yang menarik. Atmosfer mengacu pada desain lingkungan dengan stimulasi panca indera. Banyak pengecer telah menemukan manfaat halus dari pengembangan atmosfer yang melengkapi aspek lain dari desain toko dan barang dagangan. Oleh karena itu, mereka menggunakan pencahayaan, warna, musik, aroma, dan bahkan untuk merangsang tanggapan persepsi dan emosional pelanggan dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang petir atau pencahayaan. Jadi di sini pencahayaan yang baik di toko melihatkan lebih dari sekedar menerangi ruangan. Pencahayaan dapat menonjolkan barang dagang dan menangkap suasana hati atau perasaan yang meningkatkan citra toko. Pengecer juga mencari cara untuk menghemat energi dengan pencahayaan berteknologi maju. Memiliki pencahayaan yang sesuai mempengaruhi perilaku belanja pelanggan. Sistem pencahayaan yang baik membantu menciptakan rasa kegembiraan di toko. Pada saat yang sama, pencahayaan harus memberikan tampilan warna yang akurat dari barang dagang. Ini juga memungkinkan pengecer untuk memfokuskan lampu sorot pada area dan item unggulan khusus. Penentu utama tampaknya mencapai tingkat kontras yang membantu menarik perhatian visual. Menggunakan pencahayaan untuk fokus pada kantong barang dagangan yang strategis melatih mata pembeli pada
barang dagang dan menarik pelanggan secara strategis melalui toko. Selanjutnya, pengecer juga menggunakan pencahayaan untuk mengatur suasana hati bagi pelanggan mereka. Penggunaan warna yang kreatif dapat meningkatkan citra pengecer dan membantu menciptakan suasana hati. Warna-warna hangat merah, seperti warna merah, emas, dan kuning, menghasilkan respon yang emosional, bersemangat, panas, dan aktif. Contohnya, restoran cepat saji seperti Wendy's dan McDonald's menggunakan warna-warna yang hangat karena cenderung mempengaruhi pelanggan untuk makan cepat dan pergi. Meskipun tren ini umum, warna dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung pada berbagai sifat konsumen seperti budaya mereka. Misalnya di timur, putih adalah warna berkabung, sedangkan di barat sering menyiratkan kemurnian, usia mereka, dan jenis kelamin mereka. Selanjutnya ada musik. Musik juga dapat menambah atau mengurangi total paket atmosfer pengecer. Sebagian besar pembeli melihat musik diputar di toko, dan hampir setengahnya mengatakan mereka akan pergi jika mereka tidak menyukai pilihan yang demikian dimainkan. Untungnya, tidak seperti elemen atmosfer lainnya, musik dapat dengan mudah diubah. Misalnya, beberapa pengecer menggunakan sistem yang memungkinkan berbagai jenis musik dimainkan pada waktu tertentu dalam sehari. Itu dapat dimainkan musik rock klasik di pagi hari ketika basis pelanggannya lebih tua dan kontemporer, dewasa di sore hari untuk pelanggan rentang usia 35-40 tahun. Pengecer juga dapat menempatkan musik berdasarkan demografi, memainkan lebih banyak musik Latin di toko-toko yang menarik populasi Hispanik yang lebih tinggi. Pengecer juga dapat menggunakan musik untuk mempengaruhi perilaku pelanggan. Musik dapat mengontrol laju lalu lintas toko, menciptakan citra dan menarik atau mengarahkan perhatian konsumen. Perpaduan musik klasik atau musik yang menenangkan mendorong pembeli untuk memperlambat, bersantai, dan melihat barang dagangan dengan baik. Selanjutnya ada aroma atau bau. Bau memiliki dampak yang juga besar pada suasana hati dan emosi pelanggan. Dalam hubungannya dengan musik, dapat meningkatkan kegembiraan dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman berbelanja. Pelanggan di toko yang beraroma berpikir bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu di toko daripada di toko yang tidak beraroma. Dengan demikian, wewangian dapat meningkatkan pengalaman belanja subjektif pelanggan dengan membuat mereka merasa bahwa mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memeriksa barang dagang, menunggu bantuan penjualan, atau memeriksa. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang rasa. Banyak departemen store memperkenalkan kembali penawaran kuno untuk menarik pembeli. Pilihan untuk mencicipi makanan tanpa meninggalkan toko mendorong pelanggan untuk berlama-lama dan menikmati pengalaman berbelanja mereka lebih banyak. Jadi, seberapa menyenangkan seharusnya sebuah toko? Dampak dari lingkungan toko tergantung pada tujuan belanja pelanggan. Ketika pelanggan berbelanja untuk menyelesaikan tugas yang mereka anggap tidak bermanfaat, mereka lebih suka berada di lingkungan yang menenangkan dan menyenangkan. Suasana sederhana dengan musik yang lambat, pencahayaan yang redup, aroma yang menenangkan, dan warna biru atau hijau. Namun ketika pelanggan pergi belanja untuk bersenang-senang, aktivitas yang secara inheren bermanfaat, mereka ingin berada dalam suasana yang menyenangkan, lingkungan yang kompleks dengan aroma yang menyegarkan, musik bertempo cepat, pencahayaan yang terang, dan warna merah atau kuning. Jadi apa artinya ini bagi pengecer? Pengecer harus mempertimbangkan tujuan belanja khas untuk pelanggan mereka ketika merancang lingkungan toko mereka. Belanja bahan makanan biasanya dipandang sebagai tugas yang tidak menyenangkan, dan dengan demikian supermarket harus dirancang dengan warna yang menenangkan dan menggunakan musik latar yang lambat. Sebaliknya, berbelanja pakaian fashion biasanya dipandang sebagai hal yang menyenangkan, sehingga lingkungan yang menggairahkan di gerai retail pakaian jadi akan berdampak positif pada perilaku belanja pelanggan mereka. Tingkat kegembiraan yang disebabkan oleh lingkungan mungkin berbeda di seluruh toko. Jadi intinya pengecer mungkin memvariasikan sifat situs web mereka untuk pelanggan tergantung pada tujuan belanja mereka. Misalnya, peneliti menyarankan bahwa Amazon harus menyajikan situs web yang kompleks dan bersemangat tinggi dengan media yang kaya kepada pelanggan yang mengidentifikasikan bahwa mereka sedang menjelajah, tetapi menyediakan situs yang lebih sederhana dan bersemangat rendah untuk pelanggan yang mencari
buku tertentu. Terima kasih kepada Titan Anggun. Selanjutnya materi LO 17.1 mengidentifikasi bagaimana pengecer menyeimbangkan layanan pelanggan melalui personalisasi versus standarisasi akan disampaikan oleh Fedi. Kepada Fedi disilahkan. Baiklah, saya Ferdi Febrian Iskandar akan menjelaskan topik mengidentifikasi bagaimana pengecer menyeimbangkan layanan pelanggan melalui personalisasi versus standarisasi. Pelanggan mungkin lebih menyukai jenis layanan yang berbeda pada kesempatan pembelian yang berbeda, bahkan dengan pengecer yang sama. Proses pembelian konsumen tergantung pada pengalaman masa lalu mereka dan risiko yang terkait dengan keputusan pembelian. Dengan demikian, tingkat layanan pelanggan dan informasi pribadi yang diinginkan dari rekanan penjualan bervariasi untuk situasi pembelian yang berbeda. Pengecer cenderung menekankan layanan standar daripada layanan tatap muka pribadi yang lebih mahal dan informatif. Yang pertama, layanan yang dipersonalisasi. Layanan pelanggan yang dipersonalisasi kurang konsisten dibandingkan layanan standar. Penyampaian layanan yang dipersonalisasi tergantung pada penilaian dan kemampuan masing-masing penyedia layanan. Beberapa penyedia layanan lebih baik daripada yang lain, dan bahkan penyedia layanan yang terbaik pun dapat mengalami hari yang buruk. Keberhasilan penerapan layanan yang dipersonalisasi bergantung pada rekan penjualan atau personalisasi yang ditawarkan oleh perangkat elektronik pengecer saluran. 50 tahun yang lalu, para manajer dan karyawan di toko-toko lokal mengenal pelanggan mereka secara pribadi dan menawarkan rekomendasi produk yang menurut mereka akan disukai pelanggan mereka. Namun, strategi ini mulai ditinggalkan karena pertumbuhan rantai nasional dan efisien biaya. Toko retail asal Amerika Serikat, Barney, tetap konsisten dengan penawaran barang dagangan dengan layanan tatap muka disertai dengan harga yang tinggi. Pelanggannya mengharapkan layanan pelanggan yang luar biasa. Dalam upayanya untuk melestarikan reputasi ini, Barney terus bekerja untuk memperluas penawaran layanannya dengan aplikasi seluler Barney. Pengecer juga berupaya memberikan lebih banyak informasi seperti pembaharuan, pengumuman pembukaan toko, saran mode, dan peringatan tentang di mana menemukan produk yang berpotensi menarik bagi pelanggan. Versi personalisasi contohnya bergantung pada kombinasi mesin rekomendasi dengan database transaksi pelanggan. Pada saat yang tepat, umumnya saat user akan melakukan pembelian eceran, mesin secara halus memberikan saran produk. Misalnya, situs wine.com menawarkan halaman yang disesuaikan untuk pelanggan berdasarkan transaksi terakhir dan minat pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu layanan standar. Layanan standar didasarkan pada penetapan seperangkat aturan dan prosedur untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan memastikan bahwa mereka diterapkan secara konsisten. Efektivitas layanan terstandarisasi terutama bergantung pada kualitas kebijakan prosedur dan toko pengecer, serta desain dan tata letak situs webnya. Layanan standar, khususnya layanan otomatis, meningkatkan kecepatan dan kendalaan interaksi retail untuk pelanggan. Tanpa akses ke pelanggan, karyawan retail tidak dapat meningkatkan pengalaman mereka, memastikan kepuasan mereka, membedakan toko retail, atau bahkan memberikan interaksi manusia yang sederhana. McDonald's dan restoran cepat saji lainnya mengembangkan secara ketat menegakkan serangkaian kebijakan dan prosedur untuk memberikan kualitas layanan yang konsisten dan dapat diterima. Makanannya mungkin tidak dianggap gourmet, tetapi disajikan secara konsisten, tepat waktu, dengan biaya yang relatif rendah. Desain dan tata letak toko atau situs web juga memainkan peran penting dalam penyampaian layanan standar. Dalam beberapa situasi, pelanggan tidak ingin menggunakan layanan yang diberikan karyawan. Dalam situasi ini, pengecer menawarkan layanan yang baik hanya dengan menyediakan tata letak dan tanda yang memungkinkan pelanggan menemukan barang dagangan dengan mudah, menampilkan informasi yang relevan, dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan pembelian. Pelanggan tidak memerlukan dekorator untuk membantu mereka membayangkan bagaimana furniture akan menyatu. Meskipun IKEA menggunakan pendekatan pelanggan melakukannya sendiri atau customer self-service, IKEA juga menawarkan beberapa layanan yang tidak dimiliki toko furniture tradisional, seperti pusat penitipan anak di dalam toko, restoran yang menyajikan makanan cepat saji, dan informasi serta tampilan ekstensif tentang kualitas furniture. Terima kasih kepada Fedi. Selanjutnya LO 17.2 menjelaskan bagaimana pelanggan mengevaluasi layanan pelanggan pengecer yang akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia disilakan. Sebelumnya, saya Aulia
Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pelanggan mengevaluasi layanan pelanggan pengecer. Pelanggan mengevaluasi layanan pelanggan dengan membandingkan persepsi seperti pelanggan puas apabila layanannya sesuai dengan harapan atau lebih, dan kurang puas apabila pelayanan tidak sesuai atau bahkan di bawah dari harapan. Sehingga pengecer harus mengembangkan reputasi untuk layanan pelanggan yang luar biasa dengan cara mempertimbangkan persepsi layanan aktual yang diharapkan pelanggan. Layanan yang dirasakan. Pelanggan sering dipengaruhi oleh cara karyawan memperlakukan layanan, bukan hanya hasil. Contoh kasus, seorang pelanggan pergi untuk mengembalikan sikat gigi elektrik yang tidak berfungsi dengan baik ke pengecer dengan kebijakan pengembalian uang tanpa pertanyaan. Dalam satu kasus, karyawan meminta tanda terima kepada pelanggan, memeriksa apakah tanda terima menunjukkan bahwa sikat gigi dibeli dari pengecer, memeriksa sikat gigi untuk melihat apakah itu benar-benar tidak berfungsi dengan baik, berikutnya menyelesaikan beberapa dokumen sementara pelanggan menunggu, hingga akhirnya memberi pelanggan jumlah yang dibayarkan untuk sikat gigi secara tunai. Dalam kasus kedua, karyawan toko hanya bertanya kepada pelanggan berapa banyak yang dia bayarkan dan memberinya pengembalian uang tunai. Kedua kasus memiliki hasil yang sama. Pelanggan mendapat pengembalian uang tunai, tetapi pelanggan mungkin tidak puas dalam kasus pertama karena karyawan tersebut tampaknya tidak mempercayai pelanggan dan menghabiskan terlalu banyak waktu menyediakan pengembalian dana. Dalam kebanyakan situasi, karyawan memiliki dampak penting pada proses penyediaan layanan dan dengan demikian pada kepuasan akhirnya pelanggan dengan layanan. 5 karakteristik layanan pelanggan yang mempengaruhi persepsi layanan kualitas adalah keandalan, jaminan, berwujud, empati, dan daya tanggap. 19 pengecer mode Nordstrom terkenal dengan layanan pelangganannya. Yang pertama, keandalan. Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan layanan dengan andal dan akurat, seperti melakukan layanan yang dijanjikan. Untuk memastikan keandalan layanan, karyawan dilatih untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka setiap saat berdasarkan aturan utama. Gunakan penilaian yang baik dalam segala situasi. Penilaian yang baik di Nordstrom melibatkan masalah seperti berikut. Selalu periksa dengan Departemen Perubahan sebelum menjanjikan tanggal pengembalian. Jangan menjawab pertanyaan yang Anda tidak tahu jawabannya. Tanyakan kepada seseorang jika Anda tidak tahu jawabannya. Yang kedua, jaminan. Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Pelanggan menginginkan jawaban jujur yang menunjukkan pengetahuan tentang produk dan mode, serta perhatian terhadap apa yang terbaik untuknya. Jika pelanggan menjual sesuatu yang setelah direnungkan tidak memenuhi kebutuhannya atau terlihat bagus untuknya, Nordstrom mungkin kehilangan dia sebagai pelanggan selamanya. Jadi, mencari apa yang terbaik untuk pelanggan adalah strategi terbaik untuk retensi pelanggan jangka panjang. Yang ketiga, tangibilitas. Tangibilitas biasa dikaitkan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi. Nordstrom selalu membanggakan diri dalam menyediakan suasana modern. Ini mempertahankan citra yang konsisten di semua titik kontak dengan pelangganannya, termasuk Nordstrom Rack, katalognya, dan media lain seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan berbagai situs fashion dan berbagai foto. Yang keempat, empati. Empati mengacu pada kepedulian, perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan. Untuk membantu dalam dimensi empati kualitas layanan, Nordstrom menyediakan perangkat lunak CRM bagi tenaga penjualan yang melacak informasi pelanggan seperti preferensi, merek, dan ukuran, dan menjelaskan apa yang dibeli di masa lalu. Perwakilan penjualan sering secara proaktif menelpon pelanggan untuk memberitahu mereka tentang pengiriman baru dari merek favorit mereka. Jika wiraniaga favorit pelanggan tidak ada saat dia masuk, wiraniaga lain dapat mengakses catatannya untuk memberikan perhatian individual yang terkenal itu dengan baik. Yang kelima, ada daya tanggap. Daya tanggap berarti menyediakan personel layanan pelanggan dan rekan penjualan yang benar-benar ingin membantu pelanggan dan memberikan layanan itu dengan segera. Personil selalu ingin membantu Nordstrom dan pengecer terus mencari cara baru untuk menjadi lebih responsif. Cara lain Nordstrom mencapai layanan terbaik adalah dengan segera memecahkan masalah pelanggan, karena hal itu memberdayakan karyawannya. Misalnya, seorang rekan penjual sepatu Nordstrom memutuskan untuk membagi 2 pasang sepatu, satu ukuran 10 dan yang lainnya ukuran 10. Untuk menjual pelanggan yang sulit menyesuaikan diri,
Meskipun dua sepatu lainnya tidak dapat dijual dan karena itu dibuat untuk penjualannya yang tidak menguntungkan. Pelanggan tersebut membeli 5 pasang sepatu lainnya hari itu dan sebagai hasilnya menjadi pelanggan setia Nordstrom. Memberdayakan penyedia layanan yang dengan aturan seperti gunakan penilaian terbaik Anda dapat menyebabkan kekacauan di beberapa toko tetapi mempercepat transaksi penjualan di Nordstrom. Berikutnya yaitu peran harapan. Selain persepsi layanan yang sebenarnya disampaikan, harapan mempengaruhi penilaian kualitas layanan. Harapan pelanggan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman pelanggan. Misalnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, pelanggan memiliki harapan yang berbeda untuk kualitas layanan yang ditawarkan oleh berbagai jenis pengecer. Pelanggan mengharapkan supermarket tradisional menyediakan tempat parkir yang nyaman, buka dari pagi hingga larut malam, memiliki tata letak, posisi, dan tampilan produktif yang intuitif sehingga mudah ditemukan dan menawarkan pengalaman check-out yang cepat dan menyenangkan. Ketika layanan ditawarkan dan layanan itu penting bagi mereka, maka pelanggan merasa senang sehingga pengecer telah secara signifikan melampaui harapan mereka. Tampilan ecer bagaimana menarik untuk wanita telah membantu Home Depot. Dengan pengakuan yang berkembang bahwa sekitar 2/3 dari keputusan tentang perbaikan rumah dibuat oleh wanita, Home Depot telah memprakarsai apa yang oleh beberapa pengamat disebut tentang wajah dalam upayanya untuk menarik konsumen wanita secara lebih efektif serta bersaing dengan lebih baik. Dengan saingan utamanya, Lois, perubahan arah yang radikal ini terdiri dari beberapa inisiatif utama. Yang pertama, Home Depot berenovasi gerainya dengan pencahayaan yang lebih baik dan tampilan produk yang lebih bersih. Selain itu, penyambut di pintu masuk sekarang akan ditempatkan untuk membantu orang menemukan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, penyambut bukan satu-satunya untuk meningkatkan layanan pelanggan. Perangkat yang dipasang di toko akan memungkinkan pembeli untuk memeriksa harga atau menemukan barang tertentu tanpa harus mencari karyawan. Pada saat yang sama, Home Depot memberikan lebih banyak pelatihan pada karyawan, mendorong mereka untuk memberikan bantuan yang lebih baik dan lebih efektif kepada pembeli yang mungkin kurang akrab dengan proyek perangkat keras dan perbaikan rumah. Ketiga, lini produk baru menampilkan nama-nama yang sudah dikenal seperti Martha Stewart dan memperluas campuran inventaris untuk memasukkan lebih banyak barang dekorasi dan kenyamanan untuk rumah tangga. Idenya adalah untuk meningkatkan pengalaman berbelanja bagi seluruh keluarga karena membawa barang-barang untuk orang tua dari kedua jenis kelamin, serta proyek-proyek kecil untuk anak-anak. Keempat, jika pembeli ingin memasang pembelian baru mereka sendiri, Home Depot menawarkan lokakarya do-it-yourself di toko, serta tutorial video online. Jika mereka ingin produk dipasang oleh para profesional, Home Depot menyediakan daftar subkontraktor berkualifikasi dan berperingkat yang tersedia untuk pekerjaan itu. Dengan demikian, pengecer berharap untuk menjadi sumber untuk semua kebutuhan perbaikan rumah pelanggannya dari proyek kecil hingga renovasi terbesar. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya, LO 17.3 menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan pengecer untuk menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi, serta LO 17.4 mengartikulasikan strategi kegagalan pelayanan pengecer akan disampaikan oleh Budi. Kepada Budi, disilakan. Baiklah, saya Budi Mulyadi akan melanjutkan presentasi tentang LO 3 dan LO4 bab 17. Pertama, LO3 menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan pengecer untuk menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi. Modal kesenjangan atau gaps modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan eceran. Ketika persepsi pelanggan tentang layanan yang diberikan oleh pengecer gagal memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut menimbulkan kesenjangan pelayanan. Kesenjangan pelayanan adalah perbedaan antara harapan dan persepsi langganan tentang layanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan mereka. Model kesenjangan untuk meningkatkan kualitas layanan retail. Yang pertama yaitu kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi pengecer tentang harapan pelanggan tersebut. Yang kedua, kesenjangan standar.
berkaitan dengan perbedaan antara pengetahuan pengecer tentang persepsi dan harapan pelanggan serta standar layanan yang ditetapkan. Yang ketiga, kesenjangan pengiriman adalah perbedaan antara standar layanan pengecer dan layanan aktual yang diberikannya kepada pelanggan. Yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi adalah perbedaan antara layanan aktual yang diberikan kepada pelanggan dan layanan yang dijanjikan oleh program promosi pengecer. Selanjutnya, menutup kesenjangan pengetahuan. Menutup kesenjangan pengetahuan dapat dilakukan melalui dengan cara mengetahui apa yang diinginkan pelanggan. Informasi ini dapat diperoleh melalui yang pertama media sosial, menggunakan analisis sentimen untuk menilai kesukaan atau kurangnya kesukaan dalam sentimen pelanggan mereka dengan memantau media sosial. Selanjutnya melalui survei, panel, dan kontes. Selanjutnya berinteraksi dengan pelanggan langsung atau observasi. Selanjutnya keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan membantu yang menjaga yang baik dan menghilangkan yang buruk. Selanjutnya umpan balik dari karyawan toko. Selanjutnya menggunakan riset pelanggan tepat waktu. Setelah pengecer mengumpulkan informasi tentang harapan dan persepsi layanan pelanggan, langkah selanjutnya adalah menggunakan informasi ini untuk menetapkan standar dan mengembangkan sistem untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Selanjutnya, menutup kesenjangan standar. Kesenjangan ini dapat ditutup dengan menetapkan standar layanan. Pengecer harus, yang pertama, komitmen terhadap kualitas layanan. Yang kedua, mendefinisikan peran penyedia layanan. Yang ketiga, tetapkan tujuan layanan. Yang keempat, mengukur kinerja layanan. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan pengiriman. Kesenjangan pengiriman dapat dikurangi dengan memenuhi dan melampaui standar layanan. Maka pengecer harus, yang pertama, berikan penyedia layanan informasi dan pelatihan yang diperlukan. Yang kedua, memberdayakan karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan dan perusahaan. Pemberdayaan berarti memungkinkan karyawan di tingkat terendah perusahaan untuk membuat keputusan penting tentang bagaimana layanan akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, berikan dukungan instrumental dan emosional. Penyedia layanan harus memiliki dukungan instrumental atau sesuai sistem dan peralatan untuk memberikan layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Bantuan emosional melibatkan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dari yang lain. Selanjutnya, berikan insentif yang sesuai. Selanjutnya, tingkatkan komunikasi internal. Dan yang terakhir, gunakan teknologi. Selanjutnya, menutup kesenjangan komunikasi. Kesenjangan komunikasi dapat ditutup dengan mengkomunikasikan layanan yang dijanjikan. Maka pengecer harus, yang pertama, komitmen yang realistis. Yang kedua, mengelola harapan pelanggan. Yang ketiga, memastikan pelanggan tahu bahwa itu realistis. Kita dapat memberikan produk dan layanan. Selanjutnya, learning objective 4, mengartikulasikan strategi kegagalan layanan pengecer. Pemulihan layanan. Penyampaian layanan pelanggan secara inheren tidak konsisten, sehingga kegagalan layanan pasti akan muncul. Daripada memikirkan aspek negatif dari masalah pelanggan, pengecer harus fokus pada peluang positif yang dihasilkan masalah. Masalah dan keluhan layanan merupakan sumber informasi yang sangat baik tentang penawaran pengecer, dalam kurung barang dagangan dan layanannya. Berbekal informasi ini, pengecer dapat yang pertama, membuat perubahan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Yang kedua, menunjukkan komitmen untuk menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Langkah-langkah dalam pemulihan layanan yang efektif adalah yang pertama, dengarkan pelanggan. Yang kedua, berikan solusi yang adil. Evaluasi pelanggan atas penyelesaian keluhan didasarkan pada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif adalah persepsi pelanggan tentang manfaat yang diterima dibandingkan dengan biayanya dalam hal ketidaknyamanan atau kerugian moneter. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menyelesaikan keluhan. Dan langkah terakhir yaitu selesaikan masalah dengan cepat. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.